Halo guys, welcome back to YouTube channel Agar Tutorial, channel yang lebih banyak berbagi seputaran tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor, dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kendaraan teman-teman semua supaya tetap terawat. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit berbagi buat teman-teman semua ya, sebagai pelanggan yang sering melakukan pencucian kendaraannya, baik itu motor atau mobil di tempat pencucian, baik itu jasa pencucian metode touchless atau metode manual ya teman-teman. Tapi kali ini saya berbagi ya, khusus untuk pencucian motor ya teman-teman. Nah ini salah satu contoh pencucian pada motor yang satu ini ya teman-teman. Ini adalah motor pelanggan saya dan baru selesai terabas ya teman-teman. Untuk keseluruhan, sebelum saya melakukan pencucian, teman-teman bisa lihat ya untuk kondisi kotornya ini. Setelah saya selesai melakukan pencucian pada motor ini juga nanti saya tunjukkan untuk hasilnya ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat hasilnya. Dan pencucian kali ini saya menggunakan pencucian metode touchless ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya untuk pencucian metode manual dan metode touchless ya teman-teman. Selanjutnya tinggal teman-teman pilih mau mencuci menggunakan metode touchless atau metode manual. Nah kalau untuk kedua metode pencucian ini, baik manual dan juga touchless itu kurang lebih sama saja ya teman-teman. Hanya beda di waktu pencucian dan juga skill dari para pencuci itu teman-teman. Kalau dia punya skill, dia punya teknik, dan dia mengetahui caranya, maka pencuciannya akan mendapatkan hasil yang bersih. Jadi setiap kali teman-teman melakukan pencucian, baik menggunakan kedua metode itu, teman-teman harus memperhatikan hasil akhirnya ya. Oke teman-teman, yang pertama saya bahas dulu metode pencucian manual ya teman-teman. Dan untuk metode pencucian ini saya cukup berpengalaman karena saya menjalankan usaha metode pencucian manual kurang lebih hampir 11 tahun teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan pada saat melakukan pencucian metode manual itu adalah bahan-bahan yang dipakai ya teman-teman. Baik itu sabun atau sampo yang dipakai untuk mencuci kendaraan kita, dan pengkilap bodi atau pengkilap ban yang dipakai teman-teman. Yang utama adalah teman-teman harus mengetahui sabun, sampo atau pengkilap apa yang dipakai, dan harus yang benar-benar baik sabun dan juga pengkilap bodi atau ban itu dikhususkan untuk mencuci atau mengkilapkan kendaraan ya teman-teman. Karena satu faktor kendaraan kita itu kusam, itu bukan karena terkena sinar matahari saja. Dari bahan-bahan yang dipakai sangat berpengaruh pada bodi kendaraan kita teman-teman. Dan teman-teman harus berbiasakan untuk melihat hasil akhir setelah dicuci menggunakan metode touchless ya. Hasil akhir itu yang menentukan, baik itu di bodi dan juga di bagian bawah bodi. Selanjutnya kekurangan dari metode pencucian manual ya. Untuk kekurangan dari metode pencucian manual itu waktunya lebih lama dari pencucian metode touchless teman-teman. Jadi kalau pencucian metode manual itu, kita kalau melakukan pencucian hanya satu orang itu bisa memakan waktu kurang lebih 30 bahkan lebih dari 30 menit teman-teman. Nah itu baru bisa mendapatkan hasil yang bersih. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas untuk pencucian metode touchless. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan jasa pencucian metode touchless, yang perlu teman-teman ketahui adalah sampo yang dipakai ya. Ada beberapa sampo, ada 4 sampo ya teman-teman. Itu yang sudah pernah saya coba dan saya pakai, yang menurut saya itu recommended teman-teman. Ada juga beberapa sampo touchless yang pernah saya pakai, tapi tidak recommended teman-teman. Hanya 4 sampo saja yang saya rekomendasi buat teman-teman semua. Jadi setiap kali melakukan pencucian di tempat pencucian metode touchless itu, teman-teman harus mengetahui sampo yang dipakai. Dan keempat sampo itu adalah sampo Skoll, sampo Lavar, DR Active, dan juga Grass teman-teman. Cuma keempat sampo itu untuk sementara ya teman-teman. Kalau lain daripada itu saya tidak rekomendasikan teman-teman. Sudah saya pakai lain daripada itu, cuma hasilnya tidak bersih.
Kalau kita mau pakai sampo yang selain dari keempat sampo itu, lebih baik teman-teman menggunakan jasa pencucian metode manual saja, ya. Jadi hanya 4 sampo itu. Oke, untuk kelebihan dari pencucian menggunakan sampo touchless ini hampir sebagian besar kan sudah pada yang tahu ya. Untuk pencucian metode touchless ini waktunya lebih cepat ya, kurang lebih 15 menit lah teman-teman. Itu kalau dilakukan pencucian cuma 1 orang, jadi lebih cepat lah, beda sama pencucian metode manual. Untuk kekurangan dari sampo touchless ini hanya disentuh. Ada beberapa bagian yang perlu disentuh teman-teman. Itu khususnya di bagian bawah bodi. Jadi kalau teman-teman melihat pencucian metode touchless, kalau dia hanya mengandalkan cara kerja dari sampo touchless, setelah itu dia langsung membilas, itu teman-teman perhatikan itu hasilnya tidak bersih, ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau dia melakukannya menyentuh di beberapa bagian di bawah bodi, itu pasti hasilnya bersih, ya teman-teman. Untuk kualitas sampo dari sampo touchless ini sangat aman ya teman-teman, karena ini bukan baru saya pakai ya. Saya sudah pakai kurang lebih hampir 4 tahun teman-teman, hampir 4 tahun lah, kurang beberapa bulan sudah 4 tahun. Dan sampo touchless ini sangat aman, karena selain dari saya pakai buat usaha pencucian saya juga pakai di pencucian pada motor pribadi saya. Dan untuk motor pribadi saya juga sudah pernah saya bagikan videonya di video saya sebelumnya, ya. Itu teman-teman bisa lihat kondisi catnya masih aman sampai dengan sekarang teman-teman. Itu saya menggunakan sampo touchless, dan saya tidak pernah menggunakan pengkilap bodi ya pada kendaraan. Untuk pengkilap ban itu biasa saya gunakan kalau diminta dari pelanggan saya sih. Dan yang biasa saya gunakan untuk pengkilapkan ban itu saya menggunakan Black Magic Spray teman-teman, ya. Itu kit ban yang menurut saya recommended banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencuci motornya atau mobilnya dan tidak mau menunggu lama, ini adalah pilihan buat teman-teman semua pencucian menggunakan sampo touchless. Nah, dari pembahasan kita kali ini, baik itu pencucian metode manual atau metode touchless, kalau teman-teman suruh saya memilih, ini menurut pengalaman saya ya teman-teman, saya lebih memilih pencucian metode touchless teman-teman, karena waktunya tidak terlalu lama dan hasilnya juga sangat memuaskan teman-teman. Ya, jadi saya tahu betul teman-teman, karena kedua metode pencucian ini sudah saya jalankan. Kalau untuk metode touchless baru kurang lebih 4 tahun teman-teman, tapi kalau untuk metode manual kurang lebih hampir 11 tahun saya jalankan metode pencucian manual, ya. Dan itu saya jalankan sendiri ya teman-teman. Dari pencucian metode manual sampai dengan touchless itu saya yang jalankan sendiri teman-teman. Jadi saya benar-benar sudah menguasai untuk kedua pencucian ini. Jadi mungkin itu sedikit saya berbagi buat teman-teman semua sebagai pelanggan yang mau mencuci kendaraannya di tempat pencucian. Tinggal teman-teman memilih pencucian mana yang mau teman-teman pakai. Karena kedua metode pencucian ini, baik metode pencucian manual dan juga touchless, itu sama-sama bisa menghasilkan pencucian yang bersih ya teman-teman. Itu kembali lagi pada jasa pencucian itu sendiri. Kalau dia tahu teknik, cara, dan dia punya skill pencucian yang baik dan benar, pasti akan mendapatkan hasil yang bersih. Jika ada dari teman-teman sebagai pelanggan yang mau mengetahui cara pencucian yang lebih detail, baik itu sebelum dicuci dan sesudah dicuci, dan untuk cara pencuciannya itu sudah saya bagikan di video-video saya sebelumnya ya, baik itu pencucian menggunakan metode manual dan juga metode touchless. Itu bisa jadi satu pengalaman buat teman-teman semua sebagai pelanggan. Jadi pada saat teman-teman melakukan pencucian, baik menggunakan jasa pencucian metode manual atau metode touchless, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang bersih. Dan juga teman-teman juga bisa membantu meningkatkan pelayanan jasa-jasa pencucian, baik itu metode manual atau metode touchless ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman lebih sering lagi merawat kendaraan teman-teman semua dengan cara dicuci biar kendaraan teman-teman semua tetap terawat. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. So next video, bye bye.